Well, that is ridiculous. Tapi apa cuma di Indo aja? Ada menteri pertahanan disuruh garap sawah, polisi nanganin ekonomi, terus militer disuruh bikin obat COVID. Penanganan pandemi COVID-19 seharusnya dijauhkan dari motif politik. Partisipasi BIN dan TNI untuk mengatasi pandemi seharusnya cukup dalam bentuk membiarkan epidemiolog dan ahli kesehatan bekerja. Mensponsori lembaga penelitian kampus untuk mencari obat bukanlah tugas kedua lembaga itu. Apalagi kalau ternyata nggak terbukti manjur ya. Sikap tegas Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menolak memberikan izin edar kepada ramuan baru itu layak kita apresiasi. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Penny Lukito, mengatakan lembaganya menemukan beberapa kesalahan dalam uji klinis kombinasi obat COVID-19 Universitas Erlangga atau UNER. Yang pertama, subjek penelitiannya tidak sesuai protokol. Penny mengatakan bahwa subjek penelitian kombinasi obat ini belum merepresentasikan keberagaman yang sesuai protokol. Misalnya, demografi dan derajat keparahan. Yang kedua, uji coba obat diberikan ke orang tanpa gejala. Kalian tahu, obat itu diuji coba ke siapa? Obatnya diuji coba kepada peserta sekolah calon perwira angkatan darat yang terinfeksi tanpa gejala. Padahal menurut Penny, OTG tidak perlu diberikan obat. Yang ketiga, obat itu tidak berbeda dengan terapi standar. Ternyata riset UNER yang bekerja sama dengan BIN dan TNI AD itu belum menunjukkan perbedaan signifikan dengan terapi standar. Sehingga, kemampuan obat menghasilkan efek perlu ditindaklanjut lebih jauh. Dan yang terakhir, keempat, perlu ada catatan efek samping. Karena kombinasi obat COVID-19 ini merupakan obat keras, Penny menilai penting untuk melihat dampak pemberian dosis yang dirancang dalam riset. Pakar epidemiologi klinis Universitas Padjadjaran, Boni William Lestari, merespon temuan obat COVID-19 ini dengan mengatakan, "It's too good to be true." Boni mengatakan tahapan pengembangan hingga mendapat pengakuan obat relatif panjang. Ia pun terkejut dengan klaim penemuan kombinasi obat COVID-19 ini. Tapi Bu Boni, just a friendly reminder, hati-hati. Soalnya nanti kalau terlalu keras mengkritiknya, takutnya kayak Pak Pandu Riono. Masalahnya adalah peneliti Universitas Erlangga tidak transparan saat melakukan riset. Kata rektornya, penelitian ini sudah dilakukan sejak Maret 2020. Tapi sampai sekarang nggak ada tuh satupun makalah tentang penelitian itu yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Pihak Universitas Erlangga sih berdalih katanya publikasi ilmiah tidak sejalan dengan prinsip kerahasiaan riset. Padahal, publikasi ilmiah ini penting untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan para ahli di seluruh dunia. Ditinjau dari sudut manapun, keterlibatan Badan Intelijen dan TNI dalam pengembangan obat agak sulit diterima. BIN adalah lembaga negara yang bertugas mencari dan mengolah informasi agar ancaman terhadap negara bisa dicegah. Adapun TNI AD merupakan alat negara untuk menghadapi serangan dari luar. Presiden selayaknya meluruskan kekacauan ini. Ketertiban organisasi itu penting agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang. Apalagi kalau desas-desus yang menyebutkan keterlibatan BIN dan TNI AD berkaitan dengan kontestasi politik 2024 nanti. Isu gini harus ditepis. Gimana caranya? Ya tentu dengan mengembalikan fungsi dan tugas kedua lembaga ini. Masih banyak yang bisa dilakukan kepala BIN dan staf TNI AD agar dapat dicatat sejarah. Ikut campur dalam hal yang tidak mereka kuasai hanya akan membuat mereka kehilangan simpati. Saya Ricky, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.